Shalom semuanya. Shalom. Siap menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita mulai, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hidup kita semua. Amin. Mari kita siapkan ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan kami ada pada pagi hari ini Bapa. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Bapa. Angkat setiap beban kami Tuhan, angkat setiap permasalahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa.
kasih Bapak. Pujian dan sanjungan. Terima kasih kalau pagi ini kau mengizinkan kami datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih setia-Mu luar biasa. Izinkan pagi hari ini kami boleh dengan tenang mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami pengurapan yang baru untuk memahami ya Tuhan, betapa Engkau Tuhan bisa dipercaya dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, tidak ada yang bermain-main dan gadget, tapi semua kami boleh mengarahkan semua perhatian kepada kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mengikat segala kuasa di udara yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tidak punya hak atas kehidupan ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, mari semua kita berkata amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Kita semua siap mendengar bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kepada serial yang ketiga mengenai godaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Matius. Pasalnya kita akan lanjutkan ya, Matius pasalnya yang keempat. Matius pasalnya Bapak, kita tahu beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa godaan itu tidak hanya berakibat kepada diri kita sendiri, tetapi kalau kita sampai jatuh di dalam godaan, orang lain juga akan mengalaminya. Bahkan orang-orang terdekat kita juga akan mengalaminya. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk kita bisa tidak menanggapi godaan dengan cara yang salah. Kita boleh sungguh-sungguh mengantisipasi di dalamnya. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, segala dosa yang kita buat akhirnya akan menghancurkan kehidupan kita. Katakan menghancurkan. Jadi dosa itu memang diprogram saudara untuk membuat kehidupan anak-anak Tuhan itu hancur. Perhatikan. Dan kemudian kita juga melihat apa yang Yesus perbuat ketika pertama kali dia dicobai di padang belantara itu. Yang diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Dan kita minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti, tetapi dari segala kebenaran firman Tuhan. Percayalah saudara, kebutuhanmu kalau bisa dipenuhi sekalipun. Orang berkata kalau kebutuhannya dipenuhi pasti dia akan bahagia. Tak pernah saudara. Orang bahagia itu kalau dia bisa menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa memahami firman Tuhan di dalam hidupnya. Orang tidak akan pernah bisa bahagia karena kebutuhannya dipenuhi. Ya. Ingat baik-baik, kan orang berkata kalau aku sudah kawin saya akan bahagia. Enggak bakal. Begitu kawin susah. Kalau saya sudah punya rumah saya akan bahagia. Enggak bakal. Sudah punya rumah persoalannya juga tambah. Kalau aku punya anak pasti aku akan bahagia. Punya anak, anaknya nakal, enggak bahagia. Saudara ya. Kalaupun itu semua dengan baik, anaknya baik, rumahnya banyak, kemudian sehat saudara, juga akan tetap kurang dalam hidupnya. Karena apa?
kalau kita ini memiliki firman di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat satu asumsi yang salah. Godaan untuk kita berasumsi yang salah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan teladan di dalam kehidupan kita untuk tidak terjebak, untuk masuk di dalam jebakan iblis. Seringkali banyak logika kita yang akhirnya menjebak kita untuk mengikuti kemauannya iblis daripada kemauannya Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita akan melihat asumsi tentang Tuhan kita. Banyak anak Tuhan yang berasumsi kalau aku minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu baik, pasti Dia akan berikan. Karena ada ayatnya, kamu belum pernah minta sesuatu kepadaku, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu. Saudara, itu betul, memang ayat seperti begitu. Tetapi asumsi tentang bahwa Tuhan itu baik dan kemudian kita bisa apa saja yang kita lakukan, nah itu yang salah. Ya. Banyak anak Tuhan berasumsi Tuhan itu menolong, maka pasti aku akan ditolong. Ngebut, saudara. Ngebut itu kencang sekali. Itu remnya blok, terus saudara berkata gini, ampuni aku, Tuhan tolong aku, tetap nabrak. Ya, karena asumsinya dia, Tuhan masih kalau ada seorang anak muda, dia bapaknya lawyer, dia bapaknya pengacara yang luar biasa, punya banyak kenalan, saudara, punya banyak backing. Nah, kemudian dia berasumsi bahwa bapaknya itu pasti akan menolong dia. Dia melakukan kejahatan, dia melakukan perbuatan jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, asumsinya salah. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, bapaknya nggak bebaskan dia. Walaupun bapaknya itu punya backup yang luar biasa, izinkan hukum berjalan dan dia akhirnya mendapatkan sanksi. Nah, asumsi yang salah tentang Tuhan kita itu akan menggoda hidup kita untuk berbuat semoga kita. Nah, hari ini kita akan belajar tetap menempatkan Tuhan itu di atas kita. Ya, walaupun Tuhan baik dalam hidup kita, walaupun Tuhan itu penolong buat hidup kita, tapi Dia nggak bisa disuruh-suruh, saudara. Dia tidak bisa diperintah dalam hidup kita. Dia tidak bisa dijadikan di bawah kita. Tetapi kita tetap harus bisa menempatkan Dia di atas kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita akan melihat Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5 mulai. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Saya nggak tahu caranya gimana. Caranya gimana itu? Tuhan bisa tiba-tiba di atas hubungan bait Allah. Gimana suruh? Ada orang yang membahas ini, tapi gimana tiba-tiba sampai hubungan bait Allah? Ya, hal ini menarik sekali ya. Tapi dia dibawa di atas hubungan bait Allah. Nanti dia diterangkan sama Pastor Benny kan. Itu paling pintar gitu. Saya, bagaimana Tuhan Yesus sampai di hubungan bait Allah? Gimana caranya, saudara ya? Nah, lalu dia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut batu. Jadi di atas tangan kasih dia tuh, bahwa tuh ada imam besar tuh, ada orang Lewi tuh, ada orang-orang umat-umat di bawah sana. Nah, sekarang kamu jatuhkan dirimu ke sana, pasti pekerjaan yang spektakuler. Ini dikerjakan atau dibuat sebelum pelayanannya Tuhan Yesus. Kalau kamu jatuh ke bawah dan kamu ditantang sama mereka, nah itu kan orang bukan percaya nanti. Masuk akal ya, saudara? Jadi pelayanan yang spektakuler, misalnya, saya sebelum melayani saudara gini, tiba-tiba saya ambil kertas saya berkata, $100. $100. Kira-kira seru enggak? Saya kasihkan, semua orang tak kasih $100, kecuali Pak Asli, tak kasih $500. Kira-kira spektakuler ya saya. Ini di awal pelayanan saya gitu. Spektakuler. Nah, itu yang diminta oleh iblis dilakukan oleh Tuhan Yesus, ditantang seperti itu. Jatuhkan, karena ada firman berkata, malaikat akan menantang kamu dan kamu pasti tidak akan terangkut. Ya, jika kamu anak Allah, Tuhan Yesus sama Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita mau belajar, Tuhan Yesus tidak butuh pengakuan iblis. Tuhan Yesus tidak butuh pengakuan iblis bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus butuh pengakuanmu dan pengakuanku bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ya, saya garis bawah ini, nanti saya kembali lagi ke situ. Nah, perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ke-7. Kemudian Yesus berkata seperti begini, adapun tertulis, janganlah engkau mencobai apa? Tuhan. Godaan untuk mencobai Tuhan di dalam kehidupan kita ini harus kita atasi. Iblis membawa Yesus di atas gunungan bait suci supaya dia bisa melihat dan melakukan pekerjaan yang spektakuler. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah Yesus itu anak Allah? Yesus berkata, aku ini anak Allah yang dikasihi. Apapun keadaanku, saat aku lapar, saat aku mengalami kesepian, aku tahu bahwa aku ini anak Allah, tidak ada sekedar anak Allah yang berkenan kepadanya. Ingat waktu dia dibaptis, langit terbuka, ada Roh Kudus turun, dikatakanlah inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah apa aku berkenan. Tuhan Yesus tidak butuh pengakuan iblis bahwa dia anak Allah. Dikatakan jika dia anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada di dalam situasi di padang gurun dalam keadaan yang berat, walaupun dia lapar, walaupun banyak masalah yang dihadapi, Tuhan mau berkata bahwa jangan sampai kita ini mencobai Tuhan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan apapun keadaan yang ada. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Jangan sampai kita mengambil langkah yang salah. Seperti saya katakan, karena anak Tuhan pasti akan ditolong, mencuri dikit pasti dibebaskan lah sama Tuhan. Nah, nggak boleh. Itu namanya mencobai Tuhan. Jadi jangan sampai kita berasumsi ya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sampai berasumsi begitu dengan Tuhan, kita perjalanan rohaninya itu bisa terhambat. Saya ingat ya, kalau kita pakai GPS atau Google Map begitu ya, kita mau menuju ke Paramata atau kita menuju ke Blue Mountain, itu kita set up kan ya. Kemudian ketika kita jalan, itu kan sudah arahnya udah bagus. Seandainya kita ini confuse di satu tempat, saudara ya, yang harusnya kita belok kiri, biasanya cabangnya itu ada ke kanan ke kiri ya. Kalau kita nggak pintar, kalau saudara nggak pintar pakai GPS, pasti meleset kan kalau perjalanan jauh. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ada istilah kalau kita meleset itu dikalkulasi lagi, betul ya? Apalagi kalau melesetnya ini di freeway panjang saudara. Bisa 1 kilo, 2 kilo baru balik lagi. Nanti dibalikkan lagi ke jalan yang benar. Tetapi efeknya adalah apa saudara? Waktunya tambah panjang. Waktunya tambah panjang. Kemudian sampainya pasti terlambat. Belum tentu kalau tidak ada kemacetan yang lain. Nah, itu perjalanan rohani kita dengan Tuhan itu juga seperti begitu. Kalau kita itu mencobai Tuhan, saudara dan saya ini, kita sudah belajar bahwa kalau kita mengaku sama di hadapan Tuhan, maka dia setia dan mengaku dosa kita. Tetapi perjalanan rohani kita menjadi tambah panjang. Kalau kita tergoda untuk mencobai Tuhan dalam kehidupan kita, benar nggak sih Tuhan tolong saya? Itu nanti memperpanjang saudara perjalanan kehidupan kita kepada Tuhan. Lebih panjang, energinya juga lebih banyak, kesempatan yang terbuang hilang. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ini bisa jatuh kepada tipuan iblis. Katakan tipuan iblis. Iblis itu juga menipu. Bapak dari orang yang suka bohong, saudara ya, menipu. Saya jadi ingat kemarin banyak bapak-bapak itu ya yang sebetulnya tidak pinter untuk mengingat, ya toh. Bapak-bapak itu kan mudah lupa.
Gitu ya. Makanya ceritanya itu nggak banyak. Ceritanya banyak itu kalau pada lagi pacaran aja. Kalau sudah jadi bapak, sudah jadi suami ya, ibu-ibu tolong kasih pengertian. Bapak-bapak itu susah untuk mengingat. Jadi kalau dipaksa suruh ngomong itu susah, saudara. Udah percaya aja, ibu-ibu percaya aja. Apalagi bapak yang kata Tuhan susah. Kita itu kalau suruh cerita, baru pulang dari kerja, istrinya tanya, ceritanya di mana? Jawabannya baik-baik. Padahal harapannya diceritakan dari awal sampai akhir. Nah bapak ini ada saudara dikasih Tuhan, bapak ya oke lah begitu, baiklah. Selalu seperti itu karena susah untuk mengingat atau untuk bercerita itu. Kalau ibu-ibu itu 40 ceritanya banyak, gitu. 15.000 kata per hari. Kalau bapak cuma 2.000 kata per hari, itu ya. Ceritanya banyak. Sering saya bicara sama istri saya, kamu doa syafaat, doa syafaat. Setiap hari tak suruh doa syafaat supaya kata-katanya udah habis, baru tanya sama saya dikit, gitu. Bapak-bapak itu begitu. Kalau saudara paksa bapak-bapak itu untuk cerita, akhirnya bapak-bapak itu ngomong karena apa? Karena dipaksa ngomong, akhirnya apa? Bohong. Karena gak ada yang diceritakan, semua baik. Ayo bapak gitu. Jadi dia ngomong apa yang dia tidak perlu sampaikan, akhirnya malah berbohong, saudara. Nah, saudara dikasih itu cara. Nah, saya kembali lagi. Iblis itu pembohong. Itu sebabnya jangan sampai kita masuk di dalam tipuannya. Saudara dan saya harus terus belajar, ya toh, supaya kita tidak tertipu untuk mencobai Tuhan. Karena banyak alasan untuk kita bisa menjadi goyah iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu dibohongi dan salah mengambil pilihan-pilihan di dalam tindakan kita. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam firman Tuhan, mengambil langkah iman yang benar. Jangan begini saudara, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku mengambil langkah iman, misalkan ambil hutang tanpa kita berdoa, seperti ini, tanpa kita berkumpul. Saya suka sekali kalau ada keluarga yang dalam hal-hal tertentu mesti berdoa sungguh-sungguh, yang kita sebut sebagai mencari kehendak Tuhan. Aku mengambil langkah iman sudah lama, Pak, sudah pengen pacaran sudah lah. Thomas Yohanes nggak mau, udah bulan nggak apa-apa. Aku mengambil langkah iman, itu bukan langkah iman. Langkah iman itu adalah ketika Tuhan menyuruh kepada kita dan tanpa daya kita mengerjakannya, kita melakukannya. Itu namanya langkah iman. Kalau kita memutuskan sendiri dan kemudian kita berharap kepada Tuhan untuk menolong kita, itu namanya mencobai kita. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mencobai akan Tuhan. Perlu konfirmasi dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Untuk hal-hal yang penting perlu konfirmasi. Bagaimana Pak caranya? Bisa dengan pemimpin rohani, bisa dengan pasangannya, bisa dengan teman-teman komsel. Untuk sesuatu cari konfirmasi yang datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan mencobai Tuhan dengan cara kita mengambil langkah yang salah. Bapak Ibu, kita akan kembali kepada kenapa Tuhan Yesus menjawab akan hal itu. Rupanya Tuhan Yesus itu belajar firman luar biasa. Di perjanjian lama kita mengingat akan kisah bangsa Israel yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Perhatikan bersama dengan saya. Keluaran 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Perhatikan. Ada cerita yang begitu spektakuler juga yang Tuhan Yesus ingat ketika dicobai sama si iblis. Ketika itu bangsa Israel berjalan di padang belantara cukup 40 tahun, saudara, putar-putar di situ dan akhirnya sampai kepada satu tempat yang namanya Masa dan Meribah. Nah, di tempat itu bangsa Israel meragukan Tuhan. Karena 2 juta orang lebih tidak ada air, kehausan.
Bangsa Israel juga butuh melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi di antara itu semua, pada saat itu yang menjadi masalah adalah dia tidak ada air. 2 juta orang tidak ada air. Perhatikan ayat yang ketiga. Haruslah bangsa itu akan air bisa di Meriba dan di Masa, ya. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Perhatikan saudara, ayat yang ketiga, mereka berteriak. Mereka mulai meragukan. Kenapa engkau bawa aku keluar dari Mesir? Sekarang tidak ada air. Akankah kami mati di sini? Saudara, mati dan hidup tergantung kepada air atau tergantung kepada Tuhan? Jelas ya? Mati hidup kita itu tidak tergantung kepada air, saudara. Ya. Kalau memang Tuhan izinkan kita tidak ada air sehari, 2 hari, 3 hari, kalau Tuhan tidak bikin kita mati, ya nggak mati. Karena kita ini makhluk ciptaan Tuhan, yang berhak mengambil nyawa kita bukan air, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu bangsa Israel meragukan, sudah dipimpin Tuhan keluar dari kesulitan, tapi dia meragukan gara-gara air. Ini dengan kita ya, gara-gara hal yang kecil aja bisa jadi sesuatu yang kayaknya udah habislah riwayatku, matilah aku. Akhirnya nggak mati-mati, nyoba bunuh diri. Sudah bunuh diri, nggak mati juga, malah cacat, saudara. Ya, lompat dari ketinggian tanggung, dari ketinggian lantai 5 jatuh, blok, tidak mati, malah patah kaki, saudara. Kalau dari lantai 5 masih kan mungkin bisa bablas, saudara ya. Seringkali kita mau membunuh diri kita mau menghancurkan diri kita, tetapi kita tidak ingat yang pegang hidup kita itu adalah Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dengan Musa, ya, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Sampai di sini saya berharap itu bisa merefleksi hidup kita. Betapa seringkali ketika Tuhan izinkan persoalan yang sepertinya sangat besar, kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allah, percayalah kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu seperti di Masa dan di Meriba. Bapak Ibu, masihkah Tuhan ada di atas hidup kita? Atau kita sudah mulai menggeser Dia ada di bawah kehidupan kita, yang kemudian kita bisa mudah kecewa dan kita mudah berkata, masih berkuasakah Engkau Tuhan untuk menolong kehidupanku? Ya, saya berharap Tuhan masih tetap dalam hidup kita. Amin. Masih kan? Masih. Yang pertanyaan saya, setelah saudara nanti menjadi sukses, setelah saudara nanti bisa memenuhi kebutuhan saudara, setelah saudara nanti menjadi berlimpah, setelah saudara nanti merasa bisa menjadi berkat buat orang lain, masihkah Tuhan akan tetap kita tempatkan di atas kehidupan kita? Atau kita mulai berkata, aku gak perlu Tuhan lagi? Saya tidak sedikit kurang yakin kalau tiba-tiba semua saudara ini jadi milioner, tiba-tiba jadi miliuner. Ada ini beberapa kota di Indonesia tiba-tiba jadi miliarder, ya Pak Dodi, ya. Itu tanahnya ada uranium atau ada apa, dibeli sama pemerintah, semua jadi miliarder, saudara. Misalkan tiba-tiba saudara bangsa ini tiba-tiba jadi milioner, punya uang jutaan dolar, semua punya rumah, satu di Double B, satu di Manly, satu di Bonteng, maksudnya di pinggir pantai semua jemaat kita. Tidak ada amin. Boleh amin. Tetapi seandainya kita dapat begitu, apakah saudara masih menempatkan Tuhan di
atas kehidupan saudara. Saya ragu-ragu, ya. Saya ragu-ragu, saya berharap saudara tidak nanti terus nelfon kepada saya, Bapak kebaktian nggak usah di gereja, kita kebaktian online saja, ya online. Sekarang trendingnya online, tak perlu Pak. Lagi ngurus saham, lagi ngurus perusahaan. Tuh Pak, udah bikin aja Pak gereja 1 jam saja, wow online. Udah Bapak sama Pak Iwan aja yang sibuk bikin rekaman, saya nggak ada waktu dah. Bapak butuh uang kita transfer, apa perpuluhan kita. Saya suka sekali dan sudah mulai belajar bisa membawa persembahan melalui transfer. Wih, keren banget ya. Tapi itu tidak saya harapkan. Ya. Kalau kita tetap menjadi atau kemudian menjadi sukses, godaan untuk mencobai Tuhan harus kita lakukan. Amin. Walaupun tidak ada alasan untuk kita mengeluh, karena semuanya ada, Tuhan harus jadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Pastor Dedi berkata jangan jadikan Tuhan nomor 1, dia bilang jadikan Tuhan satu-satunya. Ada lagunya itu saudara ya. Oh jadikan Tuhan nomor 1, jadikan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Jangan sampai mencobai Tuhan Allah seperti bangsa Israel di masa dan Meribah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjawab kepada si iblis, jangan cobai Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai ke part yang terakhir saya mau sampaikan bagaimana mengaplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, belajarlah firman Tuhan dengan semakin dalam dan semakin kuasa. Ya, jadikan firman Tuhan itu jadi sesuatu yang kemudian menjadi kebutuhan kita. Amin. Rudi Hartono itu saudara ya. Siapa tahu Rudi Hartono? All England berapa kan 8 kali ya kalau salah ya. Itu sejak kecil dipaksa sama bapaknya untuk shuttlecock setiap hari paling tidak 100 kali, dan dia harus latihan 3 jam untuk badminton. Pertamanya dia juga sulit ya, tapi itu dilakukan terus sampai akhirnya dia menjadi juara All England ya. Juara badminton 8 kali berturut-turut karena latihannya setiap hari. Sekarang dia sudah jadi pendeta ya. Dalam hidupnya dia berkata, kalau aku pergi sekarang ini ya, 2 hal yang tidak pernah aku lupakan itu dibawa. Yang pertama Alkitab, yang kedua raket. Karena sudah menjadi setiap hari, bukan lagi menjadi beban, tapi sudah menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, bagaimana kita ini menjadikan firman Tuhan itu jadi bagian kehidupan kita? Saudara mau? Siapa yang mau firman Tuhan menjadi kebutuhan setiap hari? Oh ya, caranya jangan hanya dibaca Alkitab. Ya. Kan cara membaca Alkitab, merenungkan Alkitab itu ada beberapa cara. Baca cepat, supaya kalau pendeta khotbah saudara gak bingung. Mari kita buka kitab Habakuk. Saudara pernah baca cepat. Cara pertama, itu bikin saudara bisa membaca dari awal sampai akhir. Cara cepat, tidak dibaca. Yang kedua, cara lambat. Gitu? Cara lambat itu kita sambil merenungkan. Dan cara yang ketiga, cara menghafal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kau mau menghafal Alkitab, saya kasih tahu caranya, saudara. Tulis 1 ayat, saudara tulis. Mungkin ditulis 20 kali. Ya. Itu mengenal firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Jangan saudara berkata, Abraham berkata di dalam kitab Kolose. Oh, mana ada Abraham di kitab Kolose? Karena abang ngawur, saudara. Saya berharap kita mencintai firman Tuhan sehingga semakin dalam lagi. Supaya apa? Supaya engkau dan saya tidak mencobai Tuhan. Amin. Hiduplah dengan sungguh-sungguh, tidak sembarangan.
tidak mengambang. Anak Tuhan kalau nggak punya firman ngambang. Ya. Apalagi kalau ditanya soal iman, ngambang sudah. Saya tidak tahu hari ini sudah baca firman atau belum, atau saudara mengandalkan. Ya kan kita mau ibadah. Hari Minggu aja pagi nggak baca firman, apalagi hari Senin, saudara. Ya, saudara, ini salah satu cara bagaimana kita bisa keluar dari godaan untuk mempertanyakan Tuhan, untuk berasumsi tentang Tuhan kita. Jangan abaikan firman itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku perlu pengakuan anak-anakku bahwa aku adalah Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata gini, tapi ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Menipu. Yang jadi kunci adalah melakukan firman. Sebab kalau kita hanya mendengar dan kita tahu dan tidak melakukan, kita jatuh kepada apa? Penipuan kepada diri sendiri. Dan itu adalah efek yang paling sering menjadikan kita bertanya kepada Tuhan, kamu ada gak Tuhan? Kau masih eksis gak Tuhan? Karena apa? Firman itu kalau sedikit-sedikit kita lakukan, tiba-tiba menjadi sesuatu yang kuat. Keyakinan kita, pengakuan kita bahwa Tuhan itu eksis dan Tuhan itu masih tetap menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang yang struggle di dalam iman kepada Tuhan. Karena apa? Karena pengenalan firman-Nya hanya dari mendengar, tidak melakukan. Halo? Ya? Kalau ada ayat yang bagus, tulis. Dan saya akan tulis 20 kali di kertas. Jangan diketik, saudara. Iya, Pak? Kalau diketik, ambil. Kalau ditulis, itu beda. Nggak tahu bagaimana. Saya ini masih apa namanya, masih kuno gitu ya. Saya itu suka tulis. Apa aja Tuhan itu setia. Yang pertama, belajarlah firman Tuhan semakin dalam. Yang kedua, yang terakhir, belajarlah memahami waktu dan Tuhan itu punya waktu dan Tuhan punya cara. Bersama saya katakan waktu, bersama saya katakan cara. Percayalah Dia punya waktu dan cara di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, Ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia, perhatikan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Sampai kapanpun, saudara, kalau kau nggak percaya kepada Tuhan, kau tidak akan pernah bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Kau bisa ya? Saya sudah rajin ke gereja, kau bisa ya? Persoalan datang kepada saya, nggak bisa menyelami. Selama kau tidak percaya dan trust kepada Dia, kau tidak bisa menyelami. Tapi selama kau percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, lapar, keadaan sulit, masalah, kalau kau percaya kepada Tuhan, akhirnya kau akan bisa menyelami. Oh begitu ya, indah ya Tuhan itu ya. Kenapa kau saya dikawinkan sama Dia? Saudara, kalau kau tidak percaya akan pernikahanmu, maka kau selalu akan mengeluh dengan apa yang ada. Wanita itu, saudara ya, berubah setiap saat. Ada sampai berkata wanita itu setiap menit berubah. Jadi bapak-bapak harus bisa menyelami. Tiba-tiba berubah. Kalau kau sudah dipasangkan dalam rumah tanggamu, percaya kepada Tuhan. Apalagi kalau sudah diberkati dalam pernikahan. By the way, next week kita punya surrender service, Pak. Keren Pak ya. Pak Iwan khotbah, kemudian kita akan lakukan surrender service. Apa yang perlu kau serahkan kepada Tuhan? Yang nyesek di hati hari-hari itu apa? Ya. Mungkin yang bikin nyesek saudara adalah pernikahan saudara. Yang bikin nyesek saudara adalah keuangan saudara. Nanti kita tulis sama-sama, kita
maka engkau baru akan bisa memahami jalannya awal sampai akhir kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan itu punya waktu dan punya cara sesuai dengan maunya. Jangan cari alternatif lain. Sakit gak sembuh-sembuh. Sekarang ini ada dokter alternatif Bapak Ibu. Pakainya baju putih lagi sekarang itu mereka. Jadi mirip dengan dokter tapi alternatif. Bukan pakai sains tapi pakai kuasa kekuatan. Semua dibuat alternatif. Jangan cari alternatif lain. Kecuali apa? Kecuali nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa saya Bapak Ibu, biarlah kita ini tidak terjerat kepada godaan. Godaan tidak bisa membuat kita ini memiliki asumsi yang salah terhadap Tuhan yang kita percaya. Doa saya yang kedua, biarlah kita ini selalu mensyukuri segala sesuatu yang kita yakin itu datangnya dari Tuhan dalam hidup kita. Saudara harus yakin dulu, kejadian yang menimpa hidup kita itu datang dari Tuhan apa tidak? Kalau itu datang dari Tuhan, syukuri saja. Waduh Pak, cerewetnya luar biasa itu. Istri saya itu tidak kelihatan Pak. Dulu nggak biasa, sekarang cerewetnya luar biasa. Kenapa? Tiba-tiba kami punya anak 4 Pak. Dari dulu pendiam, sekarang anaknya 4. Syukuri yang itu memang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, istriku masih bisa berbicara dengan lancar. Lalu kalau stroke bicaranya nggak lancar, tidak saudara. Berbicara lancar dan kita bisa mengerti saudara. Syukuri kalau pernikahan kita itu betul-betul dari Tuhan. Syukuri kalau persoalan kita itu datang daripada Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk boleh mengikis kehidupan kita. Dan doa saya biarlah kita terus tadi belajar menyerahkan dan surrender. Ini Bapak Ibu, jangan mencobai Tuhan Allah kita. Just trust. Jadi teman-teman yang bisa ke depan kita akan merenungkan apa yang Tuhan mau untuk kita buat di dalam kehidupan. Haleluya. Tundukkan kepada Saudara. Kita taruh tangan kita di dada kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apa yang menjadikan kau ragu tentang Tuhan yang mengasihimu? Apa yang menjadikan engkau mencobai Tuhan untuk tidak percaya? Oh, challenge. Bukankah Dia Tuhan yang seharusnya di atas hidup kita, yang berdaulat memimpin perjalanan hidup kita? Bapak Ibu, jangan kita mencobai Tuhan sehingga perjalanan rohani kita menjadi lambat atau menjadi lebih lama karena harus berputar-putar. Saya berdoa biar kita bukan menjadi orang seperti bangsa Israel di Masa dan Meribah yang mencobai Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan yang baik, sekarang kita serahkan segala yang menggoda kita untuk tidak percaya kepada Dia, kepada tangan. Bapa Surgawi, Kau melihat kehidupan anak-anakmu saat ini. Hamba-Mu berdoa kalau ada hal-hal yang mengganjal atau membuat kami tergoda untuk tidak mempercayai Engkau di dalam nama-Mu lagi. Entahkah itu persoalan keuangan, entahkah itu masalah kesehatan, entahkah itu masalah keluarga, entahkah itu masalah pendidikan, entahkah itu masalah relationship, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui bahwa Tuhan punya waktu dan punya cara dalam hidup kami. Sehingga kita bagi berdiri katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, menerima firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar bagaimana kami mengatasi keraguan-raguan kami. Nama-Mu berdoa biar setiap kami mulai mencintai, terus mendalami firman Tuhan, membaca, menghafal, mengerti, bahkan melakukannya. Seluruh sidang jemaat di tempat ini cinta kepada firman. Api itu Kau bakar di dalam kehidupan kami itu. Dan kemudian kami juga mulai memahami Kau Tuhan yang berdaulat, punya waktu, punya cara. Bahkan seringkali tidak sama dengan waktu kami dan cara kami. Kami yang merasa berhikmat, kami yang merasa pandai, mau merendahkan diri kami, supaya hikmat-Mu dan kepandaian yang datang daripada-Mu berlaku atas seluruh sidang jemaat di tempat ini. Menerangkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, semua kita berkata, dari keberkatan yang paling baik dan yang kita. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Saatnya mau menumpangkan tangan atas setiap kami, bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada streaming online bersama dengan kami di luar sana. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita dengan kuat berkata, amin. Itu Tuhan yang paling baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.